channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Gila Karena Melakukan Ritual bagian yang ketiga. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Aku sampai kewalahan menenangkannya. Setelah beberapa saat, Ana akhirnya berhenti berteriak. Dia menangis sesenggukan di pelukanku. Aku merasa sangat iba melihatnya. Kenapa tiba-tiba Ana berteriak menyebut kata ular saat mendengar nama Aba Adang yang kuucapkan? Apakah dia masih bisa mengingat kejadian yang dia alami? Jika memang demikian, aku akan berusaha agar Ana mau bercerita apa sebenarnya yang telah terjadi, yang membuat dirinya menjadi pasien rumah sakit jiwa. Nah, apakah ada yang mau kamu ceritakan kepada aku? Kamu masih ingat kalau kita ini sahabat kan? Tanyaku memastikan. Aku pun masih dengan memeluk Ana. Ana berontak berusaha melepaskan pelukanku dan aku melepaskannya. Dia kembali duduk diam sambil matanya memandang lurus ke matanya. Aku menghela nafas panjang, ku pegang tangan Ana dan ku tatap matanya. Kamu masih percaya kepada aku kan, Ana? Kamu masih ingat kalau aku sahabatmu kan? Ana hanya diam, tidak beraksi, sama seperti semula. Ayo ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan, Nah. Aku berusaha agar Ana mau berbicara kepadaku. Tapi ternyata hasilnya tetap nihil. Dia tetap tidak bergeming. Terdengar suara ketukan di pintu. Tidak lama masuk seorang suster setelah pintu dibuka. Maaf, Mbak, waktu berkunjung telah habis, katanya memberitahu sambil tersenyum ke arahku. Oh, iya sus. Lalu aku pun beranjak dari duduk. Ku peluk Ana dengan erat, aku membisikkan kata di telinganya. Kamu harus sembuh, Nah. Kamu pasti bisa sembuh. Aku janji, aku akan sering datang ke sini mengunjungimu. Kulihat ada butiran air bening jatuh membasahi pipi Ana. Dia menangis, berarti Ana masih bisa mendengarkan perkataanku. Aku pun tersenyum senang. Semoga saja Ana bisa secepatnya sembuh dan keluar dari rumah sakit ini. Begitu aku sangat berharap. Lalu kemudian aku melepaskan pelukanku dan mengusap butiran air mata di kedua pipi Ana. Aku pulang dulu ya, Nah. Jaga kandunganmu baik-baik agar senantiasa sehat. Ana kembali diam. Aku lalu keluar dari ruang delima kamar Ana bersama dengan suster yang tadi memberitahu bahwa jam besuk telah habis. Mbak temannya Mbak Ana ya? Tanya suster itu. Ku baca papan nama yang terpasang di bajunya bernama Evi. Mungkin usianya sama sepertiku. Iya, Ana teman sekantorku. Suster Evi manggut-manggut. Kasihan sampai masuk ke rumah sakit jiwa, kata suster Evi. Aku pun hanya tersenyum. Kami sedang berjalan menuju lift. Kulihat beberapa pasien di ruangan yang kami lewati. Perkembangan penyakitnya bagaimana ya, Sus? Tanyaku kepada suster itu. Selama dirawat di sini sejak pertama kali datang, belum ada kemajuan yang berarti, jawab suster Evi. Lalu kehamilannya bagaimana, Sus? Apa ada yang memeriksanya? Tanyaku kemudian. Baru sekali diperiksa oleh dokter kandungan, jawab suster Evi. Mbak, saya mau kembali ke ruangan saya ya, kata suster Evi. Setelah beberapa meter kami berjalan dari kamar Ana. Oh, iya Sus, silahkan, jawabku mempersilahkan. Suster Evi lalu menuju ke sebuah ruangan dan aku melanjutkan ke tempat di mana lift berada.
Ku tekan tombol angka 1 begitu berada di dalam lift. Aku lalu menelpon Asti memberitahu kalau aku sudah mau pulang. Aku juga mengucapkan terima kasih karena telah mengantarku menemui Ana. Iya mah, hati-hati di jalan ya, kata Asti di telepon. Aku lalu menuju ke tempat parkir dan memberikan nomor parkirku kepada bapak tukang parkir. Dia lalu mengeluarkan sepeda motorku. Perlahan aku menjalankan sepeda motorku meninggalkan halaman rumah sakit jiwa di mana Ana dirawat. Aku berjanji dalam hati akan sering membesuknya dan akan berusaha membantunya agar Ana bisa segera sembuh. As, temani nyari rumah Nova yuk, kataku kepada Asti malam harinya. Seperti biasa, kami sedang mengobrol di kamar kos-kosanku. Kapan, Mah? Tanya balik Asti. Besok pagi, sekitar jam 8, biar pulangnya masih siang. Jawabku. Oke, Mah. Oh ya, tadi gimana Ana? Tanya Asti kemudian. Ya gitu, sepertinya memang dia terguncang sekali jiwanya, sampai tidak mau berbicara sama sekali. Jawabku menjelaskan. Terus sama kamu, dia kenal tidak, Ma? Tanya Asti lagi. Mungkin lupa-lupa ingat. Dia nangis kok waktu ku peluk. Berarti kan masih ingat aku. Jawabku meyakinkan. Oh ya, aku kaget sekali waktu tiba-tiba dia histeris. Ujarku melanjutkan. Memangnya kenapa? Kok sampai histeris? Tanya Asti. Aku rasa waktu aku menyebut nama Abah Adang, kataku lagi. Mungkin dia trauma dengan nama itu, makanya waktu kamu sebut, dia tiba-tiba histeris. Jawab Asti. Mungkin juga, kasihan Ana, aku tidak nyangka dia menjadi seperti ini. Jawabku kembali. Kami lalu mengobrol tentang banyak hal seperti biasanya. Di tempat kos ini hanya Asti yang akrab denganku. Selain karena sama-sama tenaga kesehatan, kami juga sebaya. Pukul 10 malam Asti pamit pulang ke kamar kosnya dan aku segera beranjak tidur begitu Asti keluar dari kamarku. Mah, kita jadi cari rumah Nova tidak? Tanya Asti keesokan harinya. Jam 7 pagi dia sudah datang ke kamar kosku. Ya jadi dong As, jawabku singkat. Kita naik motor masing-masing apa boncengan? Tanya Asti. Boncengan saja, pakai motorku, jawabku. Oke, kalau begitu aku siap-siap dulu ya, kata Asti. Dia lalu kembali lagi ke kamar kosnya sebelum aku mengiyakan. Aku juga segera sarapan 2 helai roti tawar beralaskan mentega dan taburan gula pasir, serta secangkir air coklat hangat. Kurasa itu cukup untuk mengganjal perut sampai waktu makan siang tiba. Sekitar pukul 8 pagi kami berangkat ke rumah Nova. Aku yang memboncengkan Asti. Jika tidak terjebak macet, perjalanan kami akan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam dengan kecepatan sedang. Di dalam perjalanan kami lebih banyak diam. Aku ingin segera sampai di rumah Ana dan mencari rumah Nova di sekitar rumahnya. Di sepanjang jalan yang kami lewati tidak banyak kendaraan yang kami lihat. Hanya ada 1-2 buah motor yang berpapasan dengan kami. Jalanan lenggang mungkin karena masih pagi dan juga hari libur. Memasuki gang yang menuju ke rumah Ana, tiba-tiba aku merinding entah kenapa. Aku lalu meminggirkan sepeda motor dan mematikan mesinnya. Kenapa berhenti di sini, Ma? Apa kita sudah sampai? Yang mana rumahnya Ana? Tanya Asti. Aku kok merinding ya? Kamu gitu juga tidak? Tanyaku balik. Enggak tuh, memangnya kenapa? Tanya Asti. Tidak tahu. Lah terus rumah Ana yang mana? Tanya Asti sekali lagi. Itu yang ada pohon mangga di depan, jawabku sambil jari telunjuk mengarah ke rumah Ana. Oh, dikit lagi. Ayo kita lanjutkan ke sana. Asti memaksa. Lalu kemudian aku menghidupkan mesin motor dan melaju ke arah rumah Ana.
Sekitar 2 menit kami sampai di depan rumah Ana. Aku semakin merinding, bulu kuduku meremang. Suasana di sekitarnya sangat-sangat sepi. Kami lalu turun dari motor dan berdiri di depan pagar rumah Ana. Aku melihat ke dalam pagar. Halaman rumah Ana sangat kotor dan berantakan. Mungkin selama Ana sakit tidak ada yang membersihkan halaman dan mengurus tanaman yang tumbuh di sana. Sepi sekali di sini, kata Asti. Aku pun mengangguk. Aku semakin merinding. Lihat ini, kataku pada Asti sambil memperlihatkan bulu rambut di lenganku yang berdiri. Iya mah, aku juga. Padahal tadi waktu kamu nanya, aku tidak merinding seperti ini. Kok jadi takut ya? Mana sepi sekali lagi di sini, ujar Asti. Kita tanya ke rumah itu yuk. Di mana rumah Nova? Ajakku pada Asti seraya mataku mengarah ke sebuah yang ada tidak jauh dari rumah Ana. Jaraknya mungkin sekitar 100 meteran. Hanya sebuah rumah yang kami lihat paling dekat. Ada beberapa rumah yang juga terlihat, tapi jaraknya jauh-jauh. Asti mengangguk. Ayo, katanya. Lalu kemudian kami pun menuju ke rumah yang dimaksud. Satu-satunya rumah yang berjarak paling dekat dengan rumah Ana. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam hampir bersamaan sembari mengetuk pintu rumah itu. Tidak ada yang menyahut. Kembali kami mengulangi mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Namun tetap tidak ada yang menyahut. Gimana? Tidak ada orangnya mungkin? Kata Asti setelah sebanyak 4 kali kami mengulangi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Iya, apa kita tunggu saja di sini sebentar lagi? Barangkali saja nanti ada yang keluar. Atau ada orang lewat di depan sini, kataku meyakinkan. Kami lalu duduk di bangku yang ada di halaman rumah itu, sambil menunggu ada orang yang keluar atau lewat di depan rumah. 10 menit sudah berlalu, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Juga tidak ada orang yang lewat di depan kami. Bagaimana, Mah? Tidak ada orang di sini. Apa kita cari lagi rumah yang ada di sekitar sini? Kata Asti. Ayo, kataku sambil beranjak dari duduk dan berjalan menuju di mana motorku parkir. Lalu kami melanjutkan menuju ke rumah yang lain, yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Ana. Aku dan Asti lalu menuju sebuah rumah yang pintunya terbuka. Kami berpikir pasti rumah itu ada pemiliknya. Assalamualaikum, kami mengucapkan salam bersamaan. Waalaikumsalam, terdengar suara orang yang menjawab salam kami dari dalam. Aku pun bernafas dengan lega. Akhirnya ada juga orang yang bisa kutemui di sekitar rumah Ana. Tidak lama kemudian muncul seorang perempuan setengah bayan dari dalam rumah itu, berbadan agak gemuk dan berambut pendek sebahu. Ada apa, Mbak? Tanya ibu pemilik rumah. Maaf Bu, kami mau nanya, apa ibu kenal dengan Nova yang rumahnya di sekitar sini? Tanyaku memastikan. Nova yang mana ya? Ciri-cirinya seperti apa? Ibu pemilik rumah malah balik bertanya. Aku dan Asti saling berpandangan. Asti lalu mengisyaratkan padaku agar memberitahu pada ibu pemilik rumah tentang ciri-ciri Nova. Nova itu tinggi dan badannya mirip saya, Bu. Mungkin usianya juga sama, sekitar 23 tahun, kataku menjelaskan. Ibu pemilik rumah itu nampak berpikir, mungkin dia sedang mengingat sesuatu. Maaf, Mbak, saya tidak tahu. Saya baru seminggu pindah di sini. Coba Mbak tanya saja ke rumah sebelah itu, kata ibu itu seraya menunjuk ke arah sebuah rumah. Oh, iya Bu, gak apa-apa. Maaf sudah mengganggu ya, kataku. Kami pun pamit dan meninggalkan rumah itu. Mah, pulang saja yuk, ajak Asti.
Mungkin dia sudah lelah sama seperti aku. Aku pun menatap Asti. Nanggung As, kita sudah sampai sini. Masa mau pulang lagi? Kataku lagi. Terus kita mau cari yang namanya Nova kemana lagi, Mah? Jarak rumah di sini jauh-jauh. Aku jadi malah merinding, seperti masuk ke hutan, kata Asti. Aku diam membenarkan apa yang dikatakan oleh Asti. Jarak rumah Ana dengan rumah yang lain cukup jauh dan melewati tanah kosong yang ditumbuhi rumput-rumput tinggi. Sebelumnya aku tidak pernah berjalan melewati jalanan ini. Aku hanya diam di dalam rumah jika main ke rumah Ana. Saat ada Nova, aku pun tidak pernah menanyakan rumah Nova. Kami hanya mengobrol saja. Kupikir dia teman Ana yang sedang berkunjung sama sepertiku. Ayo Ma, kita pulang saja. Besok lagi kita cari rumah Nova. Atau aku akan coba tanya ke Ana, kata Asti sedikit memaksa. Dia pasti jenuh, haus, dan lapar. Aku menghela nafas panjang, ku amati sekeliling. Tidak terlihat ada orang yang lewat. Kita tunggu sebentar lagi ya As. Siapa tahu ada orang lewat yang bisa kita tanya. Kataku sedikit memohon agar Asti mau menunggu. Asti pun tidak menjawab, tapi dia mencari tempat untuk duduk. Apa yang dia lakukan cukup mengisyaratkan kalau dia mau menunggu. Aku pun mengikutinya duduk di sebelah Asti. Kami lalu mengobrol untuk sekedar menghilangkan lelah. Tidak lama nampak dari kejauhan seorang perempuan berjalan ke arah kami. Mah, lihat ada orang berjalan ke sini, kata Asti. Aku melihat ke arah yang ditunjukkan Asti. Akhirnya ada juga orang yang lewat sini, kataku merasa lega. Kami pun memperhatikan perempuan itu. Setelah agak dekat, aku baru bisa melihat kalau perempuan itu ternyata adalah Nova, orang yang sedang kami cari. As, itu Nova, kataku setengah berteriak saking merasa girang. Beneran? Tanya Asti. Aku pun mengangguk. Iya As, jawabku. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga orang yang kita cari, kata Asti. Kami pun lalu beranjak dari duduk berdiri menunggu Nova mendekat. Nova, panggilku setelah dia berjalan di depan kami. Nova menoleh ke arahku, nampak kebingungan. Kamu Nova kan? Tanyaku meyakinkan. Dia mengangguk masih dengan wajah kebingungan. Aku Rama, teman Ana. Kamu ingat? Tanyaku kepada Nova. Nova nampak mengerutkan dahi menatapku lekat-lekat. Mungkin mencoba mengingat karena memang kami tidak begitu akrab. Hanya beberapa kali sempat bertemu di rumah Ana dan mengobrol bersama. Oh, iya, aku ingat. Kamu Rama teman Ana yang sering nginep di rumah Ana kan? Aku mengangguk. Iya benar, beberapa kali kita ketemu dan ngobrol bareng, kataku meyakinkan. Mencoba menerangkan agar dia lebih mengingatku. Kok kamu di sini? Mau kemana? Tanya Nova. Aku lalu menceritakan tentang pertemuanku dengan Ana di rumah sakit. Aku juga mengatakan maksud kedatanganku untuk mencari Nova. Ingin bertanya tentang banyak hal mengenai Ana. Barangkali saja Nova mengetahui. Nova menarik nafas panjang setelah selesai mendengarkan ceritaku. Apa kamu tahu, Fa? Apa yang terjadi dengan Ana sebelum di rumah sakit jiwa? Tanyaku kemudian. Kita ngobrolnya jangan di sini ya, ke rumahku saja yuk. Tidak jauh kok dari sini, kata Nova. Tadi ini kamu mau kemana? Tanyaku. Mau ke rumah Ana. Tante Desi menitipkan rumah itu padaku. Dia minta tolong agar aku membersihkan dan mengurus rumah itu selama Ana di rumah sakit, jawab Nova. Kalau begitu kita ngobrolnya di rumah Ana saja yuk, daripada kamu pulang lagi dan tidak jadi bersihin rumah Ana, kataku kemudian. Oh gitu, ya sudah, sekarang saja kita ke sana, nanti sekalian sholat zuhur di sana,
kata Nova sambil melihat jam tangannya. Lalu kemudian kami pun menuju ke rumah Ana. Aku meminta agar Asti mengendarai motor ke sana, sementara aku dan Nova berjalan kaki. Jadi setiap hari kamu ke rumah Ana, Fa? Tanyaku lagi. Ya tidaklah, sesempatnya saja. Kadang malah sampai sebulan aku baru sempat ke sana, jawab Nova. Oh, pantas saja halaman rumah Ana nampak kotor saat tadi pagi aku melihatnya. Mungkin karena Nova belum sempat membersihkannya. Kami berjalan sambil mengobrol tentang Ana. Hingga tidak terasa kami sudah sampai di pintu pagar rumah Ana. Asti sudah menunggu di sana. Aku bernafas lega karena akan segera mengetahui apa yang terjadi dengan Ana sebelum dia masuk ke rumah sakit jiwa. Dan bersambung, sebenarnya apa yang menyebabkan Ana masuk ke dalam rumah sakit jiwa? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya, tentunya dengan cerita-cerita yang lebih menegangkan lagi. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.